Jadi ketika itu tim relawan kemanusiaan TRK yang waktu itu diketuai oleh Romo Sandiawan Sumardi, ketika terjadi peristiwa perkosaan itu dimulai ketika 13 Mei 1998, saya masih ingat betul, yaitu sore hari itu ada telepon yang masuk ke Jalan Arus, itu headquarternya kantor dari tim relawan untuk kemanusiaan, bahwa terjadi perkosaan di Pluit. Kemudian Romo Sandi, waktu itu Romo Sandi menelpon saya, ini ada perkosaan di Pluit. Itu kira-kira sudah sore. Kami juga bingung, perkosaan apa. Tiba-tiba Romo Sandi telepon lagi, mengatakan bahwa ada huru-hara di Harko Glodok. Dan waktu itu kemudian Romo Sandi membagi, ada yang pergi ke Pluit, tapi juga ada yang pergi ke Harko Glodok. Jadi saya yang diminta untuk ke Harko Glodok. Jadi waktu itu saya naik motor, dibonceng ke Harko Glodok, dan sampai di Harko Glodok itu suasana sudah kacau balau. Penjarahan, ada orang bawa komputer, ada orang bawa ini. Tapi di tengah huru-hara itu ada 4 yang saya lihat, ada 4 orang perempuan Tionghoa yang itu dibuat semacam lempar-lemparan begitu. Jadi ini bajunya ditarik sana, ditarik sini. Bagaimana kondisi para perempuan yang Mbak saksikan saat itu? Saya waktu itu langsung, ini apa ya? Karena saya tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Jadi waktu itu saya membawa payung. Jadi payung saya kebutkan, dan saya bersama satu teman saya, tiba-tiba entah bagaimana itu orang-orang yang menganiaya 4 perempuan itu minggir, dan kemudian saya bisa membawa 4 orang ini ke satu hotel di depan Harko Glodok itu. Itu satu peristiwa. Itu mereka sudah dalam kondisi ditelanjangi, Mbak? Belum telanjang, tetapi seluruh badannya itu seperti dicakar-cakar begitu. Tapi yang melakukan itu adalah sejumlah orang saja, bukan massa yang mengambil komputer, mengambil TV dari Harko. Jadi itu, nah pada malam itu kami sesudah menyelamatkan itu di jembatan 2, jembatan 3, jembatan 5 menuju Cengkareng itu kami juga mendapatkan telepon bahwa di sana terjadi penyerangan. Ya. Penyerangan dulu. Kami belum tahu bahwa itu ada perkosaan. Nah, tim relawan tentu menurunkan orang, tetapi saya juga ikut ke jembatan 3 saya. Dan saya menemukan sejumlah ruko yang situasinya saya menemukan ada 3 perempuan yang sudah mengalami perdarahan alat kelaminnya. Itu saya kira-kira jam 2 malam. Itu sudah kacau sekali. Nah, dari peristiwa itu ternyata kemudian tim relawan untuk kemanusiaan Romo Sandi membentuk satu divisi khusus yang bernama Tim Relawan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, yang disingkat TRKP, dan menunjuk saya sebagai koordinatornya. Nah,
Dari situ kami mulai mencatat, dan catatan itu tidak boleh kami simpan. Kami berikan kepada timnya Mbak Palubi, yang waktu itu sebagai di tim koordinator pendataan dan investigasi di tim relawan. Jadi kami selalu kalau sudah itu Nah, dari seluruh itu semua kami membuat laporan. Dan itu waktu itu suasananya memang sangat, di Pondok Bambu ada, di Jembatan 2, Jembatan 3, Jembatan 5, kemudian di Kemayoran. Nah, kami membuat laporan. Dari laporan itu, waktu itu Profesor Saparina Sadili membentuk yang namanya tim kemanusiaan. Jadi tim kemanusiaan, tim untuk dari sejumlah akademisi, masyarakat sipil, beliau membentuk tim kemanusiaan. Dan Profesor Saparina Sadili waktu itu, saya selain di tim relawan untuk kemanusiaan dan di TRKP, saya juga anggota dari tim kemanusiaan. Dari laporan yang belum masih sangat acak itu, Profesor Saparina Sadili mengatakan ini harus disampaikan kepada Presiden Habibie. Presiden harus tahu. Maka Profesor Saparina Sadili menyurati Presiden Habibie dan diterima kami untuk audiensi ke Presiden. Datang langsung. Kami 11 perempuan dipimpin oleh Profesor Saparina Sadili, dan waktu itu karena saya mewakili TRKP, saya membawa dokumen-dokumen itu. Dan ketika diterima siang hari, Presiden Habibie, begitu kami duduk, Profesor Saparina menyatakan bahwa membuka dan melaporkan semua. Kemudian Profesor Saparina mengatakan, Mbak Ita, coba serahkan dokumen itu kepada Presiden Habibie. Ketika menerima itu, Presiden Habibie hanya membuka sedikit, saya percaya. Itu kata-kata yang masih saya ingat. Saya percaya bahwa ada perkosaan. Karena keponakan saya, sahabatnya juga menjadi korban. Itu kata Presiden Habibie langsung ya? Langsung. Dan itu Presiden Habibie dengan sangat jernih, jelas. Dan ketika dokumen itu saya serahkan kepada beliau untuk dilihat, Presiden membuka. Dan beliau bilang pada Profesor Saparina, saya percaya bahwa terjadi perkosaan. Dan itu jelas sekali. Dan Presiden mengatakan pada Profesor Saparina, sekarang apa yang harus saya lakukan? Pak, sebelum Pak Habibie mau membuat tim ya, bisa ceritakan nggak gimana suasana rapat di sana ketika itu? Ya, suasana rapat sebetulnya di dalam ruangan Presiden Habibie itu sangat bagus sekali. Karena Presiden kemudian memerintahkan kepada Sekretaris Presiden untuk membuat kepres yang akan mendirikan Komnas Perempuan. Tetapi tiba-tiba ketika kami sedang berdiskusi, penasehat militer Presiden Habibie ketika itu, yaitu Jenderal Sintong Panjaitan, berdiri karena dia duduk di ujung sini, Presiden Habibie di sini. Saya masih ingat, saya di sisi kanan Presiden Habibie, Ibu Profesor Saparina Sadili di sisi kiri. Sintong Panjaitan, Jenderal Sintong Panjaitan berdiri dan menepuk bahu saya. Keluar katanya. Jadi dokumen itu entah bagaimana saya serahkan kepada teman saya untuk dibawa. Jadi saya keluar mengikuti Jenderal Sintong. Dan di ruang
Presiden Habibie itu ada pintu. Saya keluar di pintu itu, langsung ditutup. Di depan pintu itu sudah ada Jenderal Wiranto, itu di sisi kiri. Waktu itu dan Panglima ABRI ya. waktu itu Panglima ABRI, Pangap. Kemudian di depannya adalah Rosman Hadi, itu Kapolri, dan sini Jenderal Sintong. Dan saya ada di tengah, di sini, persis di depan pintu menuju kamar Presiden Habibie. Dan apa yang terjadi adalah itu dalam waktu sekian detik, Jenderal Wiranto mengatakan, kamu berbohong, kamu telah menjelekkan nama bangsa Indonesia di internasional. Memang pagi itu sebelum saya ke menghadap Presiden, saya diwawancara oleh Washington Post. Jadi Jenderal Wiranto, kamu berbohong, kamu telah menjelekkan nama bangsa Indonesia, kamu harus bertanggung jawab. Nah, waktu Jenderal Wiranto begitu, Kapolri Jenderal Rosman Hadi mengatakan, kamu harus bertanggung jawab ya, gitu. Tapi nadanya tidak keras, tidak kasar seperti Jenderal Wiranto, tapi Kapolri Rosman Hadi, kamu harus bertanggung jawab. Saya waktu itu dalam keadaan freezing ya. Kaget ya Mbak ya, tiba-tiba kok diomel-omelin gitu ya. Kaget, dan saya itu apa ya harus saya lakukan. Dan sini Sintong hanya begini, gitu. Tapi entah bagaimana dalam keadaan setelah Jenderal Wiranto diam, Rosman Hadi selesai, saya langsung teriak keras sekali. Saya bilang, saya tidak berbohong, saya bertanggung jawab, dan saya bisa menunjukkan itu. Saya tunjuk ke Wiranto. Nah, dalam keadaan yang teriak begitu, Profesor Saparinah keluar, dan saya dipegang, dan saya diajak masuk ke ruangan presiden lagi. Ke ruangan presiden, dituntun masuk, saya didudukan lagi, pintu ditutup, dan Jenderal Sintong duduk lagi dan seakan-akan tidak ada apa-apa. Itu Presiden Habibie waktu itu ada memberikan tanggapan atau tidak, apa gitu? Presiden diam saja. Artinya suara saat itu sudah terdengar ya? Sudah terdengar di dalam, tapi entah mungkin dia kedap atau apa. Tapi yang di luar itu semua tahu. Jadi itu yang di luar itu militer semua, militer polisi itu penuh itu. Jadi ini kamar Presiden Habibie, ini pintu, ini ada meja, itu penuh dengan entah jenderal siapa, entah siapa, semua di situ. Dan ketika saya keluar digeret, diminta Sintong itu semua berdiri. Mbak, seperti itu. Di saat itu apakah Pak Habibie langsung menaikkan Kepres pembentukan TGPF? Iya, bukan TGPF, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan dulu. Kepres nomor 181. Bapak Lupi, setelah TGPF terbentuk, apa yang Mbak dan tim lakukan? Apakah sampai ke lapangan menemui korban, atau jangan-jangan memang langsung pas di kejadian itu Mbak hadir di sana? Waktu TGPF sudah terbentuk, itu kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi anggota tim asistensi. Ya, di situ karena saya yang pegang data-data tim relawan, dan TGPF itu kan bekerja basis awalnya adalah data-data tim relawan. Sehingga yang diserahkan Mbak Ita ke Presiden. Itu. Jadi TGPF ini kan bukan hanya bicara perkosaan, tapi bicara tentang kerusuhan Mei 98 secara lengkap gitu ya. Jadi karena data-data saya pegang, jadi saya menjadi anggota tim asistensi yang membantu para anggota
TGPF untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan investigasi, kemudian juga pengumpulan data, pencatatan data, seperti itu. Nah, pada saat itu ada problem dengan kasus perkosaan. Apa itu Mbak problemnya Mbak? Problemnya adalah bagaimana mau disebut data sebagai data yang valid, gitu ya. Karena apakah korban harus datang langsung atau harus bersaksi, seperti itu. Nah, dalam hal ini kemudian nggak bisa sembarangan mendatangkan korban, gitu. Kemudian diambil keputusan pada saat itu di TGPF bahwa kesaksian terkait kasus perkosaan itu hanya dilakukan korban dengan satu tim khusus, yaitu anggota TGPF yang dikoordinatori oleh Ibu Saparina Sadli. Jadi TGPF kan bentuk tim, ada tim investigasi dan verifikasi, kemudian ada tim untuk kesaksian korban, khusus kesaksian korban. Jadi korban apa aja, bukan hanya korban perkosaan, tapi korban-korban yang lain, seperti itu. Nah, pada saat itu saya ingat betul ya, di awal pekerjaan TGPF itu koordinator tim asistensi itu kan Hermawan Sulistyo. Dia dengan tegas menyatakan bahwa semua data harus dia yang memverifikasi. Kalau tidak, data itu tidak valid. Oke, ini berarti belum bergerak ke lapangan ya? Belum. Data awal yang tadi dari masih tim awal, relawan ya, itu ya? Masih awal. Jadi basis awal TGPF bekerja tuh datanya tim relawan yang dipakai acuan awalnya. Nah, waktu itu saya merespon ya pernyataan Hermawan Sulistyo sebagai koordinator tim asistensi. Lah, emang siapa Anda? Saya bilang gitu kan, ini kasus perkosaan, bukan riset, gitu kan, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau Anda tidak memiliki kepercayaan, korban tidak, kalian juga tidak punya akses terhadap korban, gitu. Kalau korban tidak percaya, tidak memiliki kepercayaan oleh korban, ya bagaimana bisa untuk memvalidasi data, memverifikasi data, dan itu benar-benar dia lakukan. Nah, sebelum kita keep data itu, pada saat itu saya diingatkan oleh Bang Asmara Nambaban ya, dan juga oleh Bang Marsuki Darusman, Ketua TGPF, tim TGPF, dan Bang Asmara itu adalah anggota. Saat itu ya saya nggak punya pikiran macem-macem gitu ya, karena ingin kasus ini terbongkar gitu. Ya awalnya memang menyerahkan data, tapi saya sudah pakai samaran semua. Namanya? Ya, semua samaran segala macam, kita nggak bisa buka data begitu aja. Karena juga pernah terjadi kasus di TGPF, bagaimana data dokter itu disebarkan ke media. Nah, seperti itu. Jadi semenjak kasus itu kita keep data ini, hanya dipegang oleh saya dan Ibu Sam. Oke, tapi bagaimana kemudian TGPF ini
menemukan para korban? Berbekal dari kasus-kasus awal yang sudah dikumpulkan, kemudian ditelusuri satu persatu ya, yang paling mungkin untuk didekati, gitu. Nah, TGPF juga mengumumkan secara terbuka untuk pihak-pihak, terutama ID ya. Pada saat itu GPF juga kirim surat ke ID kan, untuk menyampaikan ke anggotanya sebagai saksi para dokter yang menangani korban perkosaan. Kemudian siapapun, jadi secara terbuka diumumkan siapapun yang menangani korban perkosaan untuk bersedia bersaksi di TGPF. Nah, pada saat itu ID banyak yang mendaftar. Awalnya banyak yang mendaftar. Tapi kemudian dokter-dokter ini bertanya tentang apa jaminan keamanan buat mereka. Karena sejak rusuh terjadi, itu rumah sakit didatangin orang-orang bersenjata berseragam tentara dan meminta pihak rumah sakit bungkam untuk kasus perkosaan. Seperti itu. Saya tahu ini ketika saya mendatangi dokter itu ya yang menangani perkosaan, dan dia menceritakan itu. Bahwa dia nggak bisa menceritakan secara terbuka. Ini perkara juga keamanan. Jadi dari pengumuman terbuka, kemudian dari kasus-kasus yang kita punya kontaknya ya, kemudian kita dorong mereka untuk datang ke TGPF untuk memberikan kesaksian. Nah, maka datanglah ya dokter, psikolog, pendamping korban, relawan-relawan seperti itu yang menangani kasus perkosaan Mei 98. Akhirnya terkumpullah sejumlah data itu, di mana yang diperhitungkan di dalam TGPF adalah sampai pada titik ketemu dengan para pendamping, dokter, psikolog yang menangani korban, ataupun sampai pada ketemu keluarga. Gitu. Nah, itu yang dihitung sebagai data korban. Mbak Ita bertemu langsung dengan korban? Iya. Karena Pak Dion ini kan membantah ya. Iya. Itu menyebutkan sebagai rumor. Nah, apakah Mbak Ita sendiri menemui korban? Saya langsung menemui korban. Yang saya tangani sendiri itu ada 15 korban. 15 korban? Pemerkosaan semua. Dan yang paling kecil itu umur 11 tahun, bernama Francisca. Itu diperkosa di Tangerang, di dekat pasar sana, atau di agak keluar. Dan itu korban dari satu keluarga. Mamanya juga korban, meninggal, dibunuh. Kakaknya juga dibunuh. Dan Francisca ini korban yang terkecil, umur 11 tahun. Dari 15 korban atau dari 168 dari TRKP ya, nanti kan diverifikasi oleh tim TGPF menjadi 60 sekian. Tapi dari catatan TRKP itu terkecil adalah Francisca. Itu saya tangani sendiri. Saya datang ke klinik tempat dia dirawat, dan saya dengan tangan saya itu saya
mendampingi dia untuk dia pergi untuk selamanya, meninggal, itu pukul 11.20 menit. Dan kemudian saya bersihkan bersama perawat. Maaf, alat kelaminnya rusak karena diperkosa dengan botol dan saya harus membersihkan. Kemudian saya bawa ke Cilincing untuk dikremasi dan kemudian juga saya bawa abunya untuk dilarung. Selain Francisca, saya juga yang paling juga ini adalah 2 mahasiswa Trisakti yang dipotong payudaranya di bawah jembatan di flyover dekat depan Trisakti, dan juga alat kelaminnya juga dianiaya karena dia waktu itu menunggu angkutan kota dan diambil begitu saja. Keduanya adalah gadis Tionghoa dan kemudian dimasukkan dalam mobil. Ada 6 orang mobil dengan badan tegap, cepak, mobilnya Toyota. Kemudian dari Pondok Bambu 2 kakak beradik, kemudian yang 4 orang yang dianiaya itu, dan juga seorang ibu rumah tangga yang diperkosa di depan Mall Cengkareng. Jadi Cengkareng itu kalau lihat tuh kan ada kayak taman ya, depan mall itu. Nah di situ. Tempat umum ya? Tempat umum. Dan itu alat kelaminnya dirusak. Alat kelaminnya dirusak. Dan saya waktu itu habis mengantarkan 2 anak Trisakti yang dipotong payudaranya menuju Singapura. Jadi dari Cengkareng saya sedang pulang mendapatkan pager untuk bertemu dengan korban yang di Cengkareng itu, ibu rumah tangga dari etnis Tionghoa, dan waktu itu yang menemukan dia adalah seorang haji. Pak Haji inilah yang kemudian bersama saya membawa korban ke rumah sakit Siloam di Kebonjeruk. Pakai motor ya? Pakai motor. Jadi Pak Haji di depan, korban dan saya. Kemudian kami tali sama Pak Haji, ditali, diikat gitu supaya tidak jatuh karena itu, dan kami bawa ke Siloam. Ada 15 yang langsung saya tangani dan hampir semuanya dirusak alat kelaminnya ya. Dan untuk saya ini bukan satu rumor, ini sungguh-sungguh terjadi. Karena kemudian Ita Marta Dinata itu 45 menit setelah dia dibunuh, saya hadir bersama Romo Sandiawan dan 1 wartawan Kompas. Waktu itu kami lihat dan saya turun lagi. Tapi kemudian dari situ kami pergi ke satu juga tempat di daerah Kemayoran. Itu anak umur 13 tahun diperkosa juga, dan itu diperkosa sesudah dia pulang dari sekolah. Oke. Nah itu kalau Mbak Palupi ada pengalaman ikut mendampingi korban juga? Karena saya di bagian pendataan ya, tetapi saya juga ikut melihat korban juga, dan juga karena pekerjaan saya juga mendengarkan kesaksian-kesaksian, jadi ada cukup banyak pengalaman ya. Yang pertama misalnya suatu malam itu kami kedatangan tamu
Itu seorang ibu, dia menceritakan pada saat itu kita temuin si ibu ini di kantor kami yang terpencil. Biasanya kan operasional di arus ya, arus dalam yang ramai sekali, relawan-relawan ada di sana. Nah ini kita temui di tempat kantor yang sepi. Si ibu ini seorang etnis Tionghoa. Suatu kali dia itu sedang di rumah sakit, jadi dia datang ke UGD, dia mau berobat. Ketika dia keluar dari UGD itu dia lihat 3 orang, bapak, ibu, sama 1 perempuan yang mukanya sampai ke lehernya itu ditutup spray gitu. Ketika dia mau keluar tuh dia dengar bisik-bisik mereka, terus kita mau kemana gitu. Nah pada saat itu kan masih rame-ramenya kasus ini ya. Yeah. Karena mendengar bisikan itu si ibu ini balik, dia tanya, kalian nggak tahu, nggak punya jalan untuk pulang ya gitu. Mereka mengangguk, ikut saya aja. Nah 3 orang ini akhirnya dibawa sama ibu ini. Ibu ini kebetulan punya rumah kosong di satu perumahan gitu. Dia tanya ke ibunya, anakmu butuh dokter ya? Ibunya mengangguk. Jadi akhirnya dibawalah mereka ke rumah kosong itu. Dan kemudian si ibu ini memanggil dokter. Dan memang benar si ibu ini mengaku anaknya kena, artinya diperkosa gitu. Anaknya sama sekali nggak mau bicara, diam saja. Akhirnya dokternya datang dan dokter yang menangani ini mengatakan, saya membantu tapi saya nggak mau disebut-sebut nama. Jadi dokter ini nggak mau membantu tapi diam-diam, seperti itu. Nah, ketika udah penanganan darurat, emergensi, kemudian si ibu ini membantu. Ibu ini cukup berada, dia membantu keluarga ini untuk mengungsikan ke luar negeri. Pada saat itu ke Australia. Jadi mulai membuatkan visa sampai tiba di Australia. Nah, sampai di Australia pun si korban ini benar-benar di pesawat pun menutup ini dengan spray. Karena dia trauma. Nah, nanti ada ceritanya bahwa mengapa dia tutup terus itu. Lanjut Mbak. Nah, kemudian sampai di Australia, ini korban sama sekali nggak mau bicara, diam terus, nggak mau makan, nggak mau bicara, terus-menerus sampai 2 orang tuanya juga depresi, stres ngelihat anaknya seperti itu gitu. Kemudian sampai pada titik si ibu ini memberikan pensil dan pulpen dan kertas. Kalau kamu nggak mau cerita apa yang kamu alami, kamu tuliskan saja gitu. Suatu kali ketika ibu ini datang lagi, si gadis ini pegang pulpennya dan dia tulis, kenapa saya, hanya begitu saja. Tapi tetap tidak mau bicara. Nah, suatu kali si korban ini menyampaikan ke ibu ini dia mau bunuh diri. Si ibu ini marah gitu ya, merasa
upayanya untuk membantu dia itu sia-sia gitu. Dia bikin shock terapi kepada si perempuan korban ini. Dia bilang, saya besok akan saya bawakan racun gitu. Mungkin kamu memang tidak layak untuk ditolong gitu. Mungkin leluhurmu, mungkin nenek moyangmu dulu melakukan kejahatan yang menciptakan aib besar sehingga kamu mengalami seperti ini. Kamu lihat kan waktu ngurus visa, begitu banyak orang yang ingin mendapatkan bantuan untuk keluar, dan kamu punya kesempatan, sekarang kamu malah mau bunuh diri gitu. Akhirnya besoknya ibu ini bikin shock terapi. Dia belikan bener itu racun tikus. Dia serah, ini kalau kamu mau mati gitu, diserahkan. Ketika pulang ibu ini nggak bisa tidur. Bagaimana kalau dia beneran minum racun ini gitu. Besoknya dia dini hari dia datang, ternyata racunnya masih utuh. Semenjak itu si korban ini mau bicara, dia minta diantar potong rambut. Akhirnya pergilah mereka potong rambut. Itunya kan dibuka nih, apa tutupnya tadi, spray tadi tuh yang dibawa dari Jakarta, dan terlihatlah luka-luka di sini semuanya, luka-luka apa merah-merah kayak sayatan gitu. Habis potong rambut, si ibu ini mau ngajak makan. Di sana ada hotdog, dan dia melihat hotdog ini, si korban ini muntah-muntah dia. Terus si ibu ini bertanya, kamu digituin ya? Gitu. Cuman tanya begitu nggak? Kamu digituin ya? Iya, dia bilang begitu. Nah akhirnya si korban ini mau bercerita. Jadi keluarga ini rumahnya dibakar pada saat Mei 98 itu. Dan anaknya diperkosa beramai-ramai, bukan hanya alat kelaminnya, tetapi juga mulutnya. Mengapa dia melihat hotdog itu dia muntah gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, si perempuan ini, si korban ini diadopsi oleh orang Singapura dan kemudian membuat identitas baru. Jadi semua diganti, nama dan segala macam itu diganti, dan keluarganya bekerja pada mereka. Itu satu kasus yang saya dapati gitu ya. Karena saya juga selama rusuh Mei 98 ini juga investigasi ke dokter-dokter, ke lokasi di mana ada informasi seperti itu. Jadi ada beberapa kasus kebetulan pada saat TGPF membuka peluang untuk kesaksian itu juga datang seorang psikolog. Dia menangani 2 korban. Yang satu adalah anak umur 12 tahun. Dia warga Cina Benteng. Tangerang. Cina Benteng Tangerang. Anak umur 12 tahun. Dan anak ini anak dari janda, seorang janda miskin. Ibunya jualan kue-kue basah gitu, muter. Pada hari kerusuhan, ibunya pas jualan kue, dia pulang, sore hari dia dapati rumahnya sudah rusak, semua dirusak, meskipun mereka nggak punya apa-apa. Dan dia dapati 2 anaknya itu jongkok di belakang pintu.
jongkok di belakang pintu, yang anak perempuannya badannya bergetar sambil mengucapkan, jangan bilang-bilang, terus saja jangan bilang-bilang. Pesan ini ditujukan ke adiknya karena dia diperkosa beramai-ramai di depan adiknya laki-laki umur 6 tahun. Gitu. Dan melihat ada darah di lantai, ibunya udah curiga. Ya paham apa yang terjadi pada anaknya gitu. Karena anaknya terus bergetar dan mengatakan, jangan bilang-bilang. Akhirnya mereka mendapatkan bantuan ke psikolog ini, ditangani oleh psikolog, dan kebetulan anak ini hamil umur 12 tahun. Anak ini hamil dan dia dibantu terapi dan kemudian diamankan keluar pulau gitu. Dan 1 bulan si psikolog ini mendapatkan kabar bahwa anak ini keguguran kayak gitu. Dan sebenarnya korban kekerasan seksual ini bukan hanya kena ke perempuan, karena saya juga menemukan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki. Pada saat itu, tim relawan mendapatkan pengaduan korban kekerasan seksual dalam bentuk pemotongan penis. Bagaimana ceritanya, Mbak? Jadi, suatu kali Romo Sandiawan ini menerima telepon dari satu keluarga yang meminta Romo Sandiawan mengunjungi anaknya yang menjadi korban pemotongan penis pada saat itu. Di hari udah janjian harinya, di hari yang harusnya Romo Sandiawan pergi dengan keluarga ini untuk ke rumah sakit, ternyata si keluarga korban ini nggak datang, gitu. Nah, dalam beberapa kasus kami kehilangan korban setelah mengadukan kasusnya. Nggak lama kemudian si korban ini mendapatkan teror dan ancaman pembunuhan, sehingga kemudian mereka menghilang. Dan memang akhirnya beberapa korban tidak tertolong karena itu. Nah, satu korban ini juga tidak tertolong, tidak jelas, dan kami tidak catat sebagai kasus. Tetapi tahun 2002, ketika saya menangani kasus petani, saya di satu tempat gitu ya, saya tinggal bersama satu keluarga Tionghoa. Saya nggak pernah berbicara tentang rusuh Mei 98, tapi tiap hari hampir menanyakan terus tentang rusuh Mei 98. Saya jelaskan juga. Suatu malam jam 2 pagi dini hari kamar saya diketuk. Saya beberapa hari menginap di rumah dia. Kamar saya diketuk. Dan si ibu ini, maaf saya mengganggu, saya jam 2 pagi mengetuk kamar, tapi saya sudah nggak tahan. Dia sambil nangis. Dia bilang, saya keluarga victim rusuh Mei 98 gitu. Om saya, adik bapak saya yang paling kecil, ketika pulang kerja mobilnya dihentikan massa dan dia diseret dan dia mengalami penisnya dipotong habis. Nah, dari situ kemudian keluarga kami eksodus ke luar negeri semua.
dan hanya tinggal saya yang tersisa. Saya nggak bisa meninggalkan suami saya. Seperti itu. Jadi, dan kami sudah bersepakat untuk tidak membicarakan ini kepada orang lain. Tapi saya melanggar karena saya tidak tahan. Dan beberapa kasus lain, misalnya yang ditangani psikolog tadi, seorang anak yang 12 tahun yang hamil itu ya di Cina Benteng itu. Kemudian ada beberapa kasus yang lain yang sekarang juga mendapatkan asilum di Amerika. Dan beberapa kasus lain yang enak untuk diceritakan ya. Jadi gimana ya, sebenarnya juga saya ingin ingatan atau memori tentang itu tuh ditaruh gitu ya, atau saya melupakan, tapi nggak bisa. Bahkan angka detail aja, misalnya korban rusuh Mei 98 saya hafal betul, 1190 orang mati dan 27 orang mati karena senjata. Jadi rusuh Mei 98 itu ya tersimpan di sini yang sulit untuk dilepaskan gitu. Sehingga bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai rumor. Mbak Ita, sama tadi kan beberapa kali dalam kasus disebutkan korbannya Tionghoa. Bapak Lupi juga tadi bilang korban Tionghoa. Nah ini semua. Beberapa mayoritas lah seperti itu. Ya. Nah ini mencirikan indikasi apa ya ketika itu ya Mbak ya, dan kenapa juga disebut sebagai pemerkosaan massal? Iya, dari analisis kami tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan ini, kami juga mengumpulkan sebetulnya dalam TRKP itu untuk menganalisis kenapa ini korban hampir 90% itu Tionghoa, etnis Tionghoa dan perempuan Tionghoa. Jadi kami melihat dari sejarah ya, sejarah dari diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia. Mulai dari kolonial sampai Orde Baru itu ada proses diskriminasi yang sangat sistematis. Jadi misalnya KTP-nya orang Tionghoa itu kan ditandai ya. Dan nama mereka juga, mereka tidak boleh menggunakan nama aslinya. Itu setelah Orde Baru pada zamannya Soeharto itu kan mereka harus mengganti nama, begitu ya. Nah, di dalam struktur hierarki budaya Tionghoa, perempuan itu sangat rendah sekali. Jadi yang memang sangat patriarkis, sangat hierarkis ya. Jadi perempuan ada. Jadi posisi perempuan Tionghoa itu sangat rendah, diskriminatif, baik yang dari kelas atas maupun kelas, apalagi kelas bawah ya. Jadi kami juga coba melihat itu. Yang kedua adalah kenapa dikorbankan. Jadi kalau kita melihat sejarah dari konflik atau perang, maka sebetulnya, atau Indonesia sajalah. Saya waktu saya studi di Belanda itu studi saya tentang peristiwa 65. Jadi yang pertama dikorbankan itu adalah perempuan. Dan Indonesia punya satu proses sejarah bagaimana tubuh dan seksualitas perempuan itu menjadi alat untuk menteror ketika terjadi perubahan politik atau terjadi perang. Misalnya tahun 63 ketika terjadi kerusuhan anti Cina di Bandung, itu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Yang nomor satu adalah yang dibakar para perempuan Tionghoa.
itu sampai sekarang sejarah itu tidak pernah dituliskan. Kemudian 65 ya. Kemudian 98 ini kan peristiwanya adalah peristiwa perubahan politik, pergantian Timor Leste, Aceh ya, Poso, Papua. Tapi yang untuk yang 98 khususnya adalah ini kan ada satu perubahan politik, konflik di atas elit, dan massa di bawah ini kan sudah mulai bergerak untuk menentang kekuasaan yang ada. Maka yang harus ada untuk redaman yang paling dahsyat. Ada satu konflik yang paling itu adalah menteror komunitas untuk berhenti. Dengan cara apa? Dengan cara penganiayaan. Itu dengan apa? Tubuh perempuan lagi. Maka siapa yang disasar? Orang yang paling lemah, yaitu komunitas Tionghoa. Dan siapa? Perempuan. Itu dari analisis yang kami tuliskan, yang nanti masuk di dalam analisis di bukunya Komnas Perempuan. Oke. Kalau kita melihat hasil temuan TGPF sendiri ya, ini kan sebenarnya sudah ada begitu banyak saksi mata yang bercerita. Saya juga baca itu dan saya merinding sekali itu membacanya. Ada saksi mata yang menyaksikan dua perempuan atau beberapa perempuan juga itu telanjangi, dalam keadaan telanjang. Dia kemudian diperkosa juga di situ di tempat, hingga akhirnya kemudian dia membantu perempuan itu. Dan dia sudah menyaksikan ada begitu banyak mayat perempuan tanpa busana dan juga beretnis Tionghoa ya, kalau kita lihat ya dalam kesaksiannya itu. Ini memang tadi Mbak Ita bilang ini menjadi sasaran target tertentu. Artinya ini terorganisasi sekali ya. Kalau dilihat polanya, pola di dalam kasus perkosaan Mei 98 ini sama dengan pola kerusuhannya. Itu. Sebelum kerusuhan itu ada yang namanya pengkondisian massa. Nah, pengkondisian massa ini dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah orang-orang tertentu gitu ya, tepak, bersepatu boot, itu datang ke komunitas-komunitas dan mereka mengajak pemuda-pemuda untuk makan, untuk ngobrol dan mengatakan sebentar lagi kamu akan bisa menyentuh perempuan-perempuan yang selama ini tidak bisa kamu sentuh. Gitu. Juga pengkondisian disampaikan ke lewat sopir taksi, sopir angkot gitu, bahwa ketika penumpang-penumpangnya itu dari etnis Tionghoa, mereka nggak disuruh bayar, nggak usah bayar, toh sebentar lagi kalian akan punah gitu. Ini temuan TGPF ya? Bukan. Tim relawan. Tim relawan. Tim relawan. Jadi kita di TGPF itu kan tadi soal perkara kesaksiannya kan, harus mendatangkan orang gitu kan. Sementara ini kan kita investigasi, dan investigasi ini nggak bisa diulang gitu kan. Jadi kemudian selama pasca kerusuhan adalah aneh, misalnya di satu lokasi yang sama itu yang diteror hanya korban perkosaan. Misalnya sama-sama ya, rukonya dibakar gitu, tapi yang diteror itu hanya korban perkosaan. Supaya tidak berbicara, supaya tidak mengadu. Dan bagaimana juga pola itu
teror selama proses terjadi itu kan ada teror termasuk kepada para pendamping, ke para pelaku investigasi. Seperti di tempat kami nih, saya alami sendiri bagaimana hampir setiap malam kantor kami itu didatangi orang bersenjata berseragam militer yang mengatakan, yang dengan terus terang minta juga untuk menghentikan investigasi dan juga mengatakan mana nih orang-orang para pembela Cina seperti itu. Jadi teror-teror itu juga dilakukan secara langsung, orang datang, juga dilakukan lewat foto-foto perempuan-perempuan yang dibunuh dengan kejam gitu ya. Kemudian juga ada pengaburan fakta yang dilakukan mereka dan kita, tapi mereka gagal semua. Upaya yang mereka lakukan itu gagal. Sebagaimana gagalnya mereka membuat atau merancang rusuh Mei 98 untuk menghentikan aksi mahasiswa. Gitu. Gagal total karena mahasiswa tidak turun ke lapangan, ya kan? Sehingga terbukalah para pelaku rusuh yang direkayasa ini itu, yang menggunakan atribut mahasiswa, atribut pelajar, tapi muka-muka tua kayak gitu. Jadi kelihatan semua kayak panggung terbuka gitu. Awalnya kan memang kecuali di daerah ya, seperti Solo, seperti Palembang gitu, masyarakat percaya bahwa mahasiswa anarkis. Tapi di Jakarta terbukti semua bahwa iya, ini sistematis. Kerusuhan ini dirancang, makanya benar ada yang mengatakan bahwa ini bukan kerusuhan, ini pembantaian gitu. Karena memang masyarakat, pelakunya bukan masyarakat, bukan warga. Saya ingat kesaksiannya Hamaminata ya, Kapolda pada saat itu di TGPF, yang dia mengatakan para pelaku pembakaran, para pelaku provokasi selama rusuh Mei ini bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang terlatih. Saya melihat foto-fotonya itu, lihat cara mereka melempar, lihat cara mereka membakar, dan bagaimana membakarnya itu bukan dengan benda biasa atau dengan api biasa, karena dalam sekali ini letupan itu api itu bisa sampai gedung ke atas kayak gitu. Jadi dan dalam TGPF itu dari kesaksian seluruh para pejabat yang dipanggil TGPF itu hanya Hamaminata yang bicara jujur. Tapi ada kasus di Surabaya, itu pelaku pemerkosaannya itu adalah komunitas, bukan komunitas, beberapa orang yang bukan berwajah cepak atau apa seperti yang Jakarta. Jadi saya dengan Ibu Sap, dengan tim yang dari Surabaya, kami ada beberapa perempuan itu diperkosanya adalah di lemari misalnya. Jadi itu diserbu oleh warga. Kemudian itu warga. Dan itu menarik karena ada yang jadi ini menariknya begini. Ada seseorang yang memprovokasi warga di luar untuk menyerang satu rumah yang ada beberapa perempuan. Itu di Surabaya kami temukan. Jadi itu kamu serang, sana ada perempuan,
kamu perkosa. Dan itu mereka menyerang. Itu saya temui di beberapa korban yang di Surabaya. Berarti ada yang memberikan instruksi. Ada yang memberikan instruksi. Yaitu persis polanya seperti rusuh Mei 98 tadi gitu. Betul. Bahwa pelaku-pelakunya bukan ada provokatornya, ada bahkan di tempat-tempat tertentu tuh ada pemimpinnya gitu ya. Seperti yang terjadi di apartemen Pluit. Ya. Itu kan sebenarnya kalau kita baca di temuannya TGPF itu masa pasif yang kemudian menjadi masa aktif setelah diprovokasi. Tapi kalau kita melihat kasus pemerkosaannya pun juga dari lokusnya itu terkonsentrasi di daerah-daerah yang merupakan tempat tinggal ya mayoritas dihuni oleh etnis Tionghoa, Glodok, Sunter, Jakarta Barat dan Pluit, Jakarta Utara. Jembatan 2, Jembatan 5 juga ya. Jembatan 5 ya, Kemayoran beberapa. Tapi di Jakarta Selatan nggak ada. Jakarta Selatan nggak ada. Nggak ada. Ya. Di Surabaya juga itu di tempat-tempat komunitas Tionghoa juga ya? Iya, itu kami temukan. Saya coba Ibu Sap bertemu sendiri itu dengan para korban di Surabaya. Gitu. Oke. Mbak Ita, ini kan tadi kan Bapak Lupi juga sedikit spill ya soal bagaimana ketika itu kantornya diteror, ada sepatu boots yang orang menggunakan sepatu boots datang ke sana. Nah ini kan sampai saat ini kan ada juga teror-teror yang terjadi ya, dan Mbak Ita juga kena teror seperti itu. Bisa diceritakan nggak bagaimana teror yang menimpa Mbak Ita ketika aktif menyuarakan bahwa kasus pemerkosaan itu ada? Iya, teror yang pertama adalah sebetulnya yang menimpa saya adalah ketika saya mengurusi Francisca dan 2 anak di Pondok Bambu. Tapi juga dengan sebelumnya itu pertama adalah juga ketika Jenderal Dai Bahtiar memaksa saya untuk membawa korban. Itu ketika saya menolak, itu anak saya yang masih TK itu akan diculik. Dan ini upaya sudah terjadi upaya atau bagaimana? Yang di 98 peristiwa ini. 98 dulu. Ini jadi saya tuh mengalami waktu itu saya mendapatkan surat bahwa anak saya akan diculik. Dan waktu itu tidak hanya saya yang mendapatkan surat, tapi gurunya juga mendapatkan surat. Nah, waktu itu orang tua saya dari Jogja datang dan mengambil anak-anak. Dan waktu itu ibu bapak saya mengatakan, kamu tetap bekerja, kamu anak-anak ada bersama saya. Nah, teror itu tidak berhenti, ya. Saya juga mengalami malam naik taksi pulang dari kantor Kalyana Mitra, rumah saya di Serpong. Itu juga saya diputar-putar oleh taksi itu dari jam 10 sampai jam 1:30 malam. Sampai di daerah daerah Ancol. Jadi kantor Kalyana Mitra di kaca jendela dibawa ke Ancol, tiba-tiba mobil taksinya berhenti mogok dan saya bisa keluar. Nah, teror itu kemudian berlanjut sampai sekarang. Setelah Mbak mengkritik pernyataan Fadlizon. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan cuman itu. Sebelumnya ya, ada lagi waktu Mbak mengkritik soal ikut dalam aksi unjuk rasa di Jogja. Oh iya. Yang kemudian anti militer, menolak revisi undang-undang TNI, juga kekerasan terhadap mahasiswa.
Mbak Ita ini diteror, dan itu sudah ada juga di laporan majalah Tempo juga. Ya, dan kemudian terjadi lagi sekarang, tapi ini setelah mengkritik Fadlizon. Ya, jadi saya memang karena saya tidak pernah berhenti menjadi aktivis ya. Jadi waktu undang-undang TNI kalau yang di istana udah banyak tuh Mbak aktivis-aktivis yang gitu ya, berdekatan dengan penguasa ya. Nah, untuk saya itu tidak nothing pokoknya itu tidak saya harus terus menerus. Jadi waktu itu bulan November saya menulis di Kompas, judulnya adalah Perempuan, Militerisme dan Oligarki. Menjadi opini di Kompas, dan ketika itu di Jogja ada demonstrasi anti Undang-Undang TNI. Dan saya berpidato diminta untuk naik ke atas gitu, dan pidato anti militerisme. Nah, setelah itu saya mendapatkan teror. Dan teror itu cukup, kamu minta dibungkam ya gitu. Terus ada lagi, kamu nggak pernah berhenti ya melawan gitu. Saya waktu itu saya bilang, siapa kamu? Jadi saya juga teriak begitu. Tapi yang menurut saya yang sangat, saya tidak mau berhenti melawan adalah teror yang baru saja. Saya hari Jumat tanggal berapa kemarin itu, minggu lalu, kami ada konferensi pers menanggapi pernyataan Fadlizon tentang bahwa perkosaan Mei 98 adalah rumors. Dan ketika itu KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, membuat konferensi pers dan saya diminta untuk bicara. Statement saya adalah bahwa Fadlizon telah membohongi publik, berdusta kepada publik, dan berdusta kepada perempuan Indonesia, pada warga bangsa Indonesia, dan Fadlizon telah melakukan pembohongan fakta sejarah. Karena di dalam TGPF didirikan oleh 5 menteri dan 1 jaksa agung untuk mengungkap peristiwa Mei 98 termasuk perkosaan. Kemudian berdirinya Komnas Perempuan itu karena adanya perkosaan Mei 98 dan saya sebagai komisioner pertama. Tapi juga tentang pidato Presiden Habibie di DPR dan MPR yang menyatakan permintaan maaf. Artinya apa? Artinya Fadlizon telah melakukan pengingkaran terhadap fakta sejarah. Dan ini semua jelas. Kenapa dia berkata, oh tidak ada, itu rumors. Dari situ, pada Jumat malam, saya mendapatkan telepon pada pukul 11 itu mendapatkan telepon. Saya di telepon pertama mengatakan, antek Cina kamu. Udah. Itu suara penelpon kepada Mbak ya? Iya. Laki-laki atau laki-laki? Bukan antek asing gitu kan? Bukan, antek Cina. Orang antek asing. Antek asing itu kami Mbak Ame antek asing ya kan? Kita juga dong. Nah, tapi yang menurut saya sangat luar biasa, karena saya waktu itu saya diam aja, tapi kemudian saya bilang pada satu teman bahwa saya nggak takut, saya bilang gitu, udah biasa gitu kan. Tapi hari Sabtu menjelang atau Minggu 1:30 malam, 1:30 pagi ya, Sabtu 1:30 saya mendapatkan telepon lagi dengan nomor sama, tapi ketika saya buka hilang. Saya buka nomornya, saya mendapatkan telepon begini, kamu keluarga PKI, suamimu tapol,
matiin orang PKI itu gampang, tidak ada yang membela. Dan itu suaranya keras, tegas satu-satu. Suamimu tapol, matiin PKI itu gampang, tidak ada yang membela. Dan memang suami saya seorang tapol Pulau Bulu yang sekarang sudah sepuh dan sakit, sudah tidak bisa apa-apa. Dan untuk kami sekeluarga merawatnya dengan sangat cinta kasih ya. Tapi untuk saya ini dan kemudian yang terakhir dia bilang begini, saya bungkam mulutmu sampai matilah gitu. Jadi ini satu teror yang menurut saya sangat sistematik. Dan kalau menurut saya suaranya sangat jelas sekali, tegas, keras gitu ya. Matiin PKI gampang, dia bilang begitu. Tidak ada yang membela. Itu 1:30 Pak. Nggak pakai gebrak-gebrak meja. Nggak ada pakai gebrak, tapi suaranya ini tegas gitu. Itu. Nah itu karena saya memang sangat keras melawan Fadlizon ya pada saat itu. Dan itu kan setelah hari Jumat pers conference itu kan semua mengcover itu. Kalau Bapak Lupi ada teror kemarin konvers tuh kan? Sudah ada teror belum nih sehari setelahnya nih? Konferensi pers saya nggak ikut. Oh nggak jadi ikut? Tapi saya melawan saya membombardir respon saya atas Fadlizon ya lewat Twitter. Dan aktif Mbak di medsos ya? Oh iya. Wah kalah saya Twitter saya udah banyak pengikutnya. Nah, teror ini yang kita alami ya selama proses investigasi dan penanganan rusuh Mei 98 ini mulai dari tingkatan halus sampai kantor dikasih granat dan sampai mobilnya koordinator tim relawan ditabrak lari. Jadi bentuknya tuh macam-macam ya? Beragam sampai pada menurut saya ini juga bagian dari teror ya. Mendiskreditkan tim relawan dengan mengaburkan data, mengaburkan fakta. Kemudian juga mengaburkan fakta dengan menyaru sebagai korban, misalnya. Nah, kami pernah menangkap polisi yang mengaku sebagai keluarga korban, tapi kemudian menulis. Kebetulan saya sendiri yang menemui gitu ya, yang menulis hal-hal jelek bahwa tim relawan itu bohong tentang perkosaan dan segala macam itu, padahal dia sendiri yang mengaku sebagai keluarga korban perkosaan. Kemudian di sana dia diwawancara oleh media Indonesia pada saat itu dalam serial tulisan kiprah polisi dalam mengungkap kasus perkosaan gitu, tapi isinya adalah mendiskreditkan tim relawan dan di situ ada nama. Nah inilah bagaimana kerja intelijen. Kemudian saya lihat loh, dari kan ada fotonya tuh. Loh ini kan yang datang mengaku sebagai keluarga korban gitu. Kebetulan saya pegang apa HP-nya dia, jadi saya minta teman untuk mengontak benar untuk memastikan bahwa dia benar polisi gitu. Setelah ditelepon ternyata benar polisi yang datang mengaku sebagai keluarga korban. Juga ada teror lain dalam bentuk pengaburan fakta ya, mengaku sebagai keluarga korban juga. Tapi selama kita
berhadapan dengan korban tuh kan nggak ada yang bisa bicara. Iya kan? Nggak ada yang bisa bicara. Jangankan entah udah berhari-hari aja cuman bisa menulis mengapa saya gitu kan. Nah, ini kok lancar banget gitu. Lancar banget menceritakan kasusnya. Ini kan kita peka juga ya, antara yang palsu dengan yang bohong dengan korbannya sesungguhnya. Justru korbannya sesungguhnya tuh nggak bisa bicara gitu. Jadi dipikirnya kita akan mendata, kemudian memasukkan datanya gitu kan. Nah itu salah satu bentuk juga teror dalam bentuk pengaburan fakta. Kemudian juga teror yang secara fisik, teror ya tadi persis yang dikatakan Mbak Ita gitu ya, membunuh kamu itu perkara gampang, gitu kan. Mbak juga menerima pesan itu ya? Bukan, ini Pak Sandiawan yang terima. Kamu Sandi. Dengan ditunjukkan nih, saya pegang tuh semua data, bisa begitu. Sepegang semua data, membunuh kamu itu perkara gampang, gitu. Ya emang gampang nggak bisa membantai sekian banyak orang, ya kan? Di Rusume 98 ini kan praktis sebenarnya pembantaian, gitu. Nah, tapi juga anehnya kami itu seperti Pak Sandiawan ya, kami juga mendapatkan jadi kayak kantor dulu saya kan ketua Kalyana Mitra ya, itu detail rumah Kalyana Mitra itu ada berapa lantai, berapa pegawainya, berapa relawannya, siapa saja. Juga rumah saya itu jadi anak saya sekolah di mana saja, kapan pulangnya, itu detail sekali. Kalau negara mau pasti bisa lah. Itu mah gampang Mbak. Ngusin aja diketahui kok posisinya di mana sehingga mobilnya bisa dilempar ya kan. Dilempar ya. Jangan gampang. Gitu, sensitif sih. Enggak, itu gampang diketahui. Posisinya gampang diketahui. Yang susah itu kan nyari pelakunya. Oh iya. Berapa bulan nih? Hampir setahun ya? Hampir setahun. Kita perayaan dong 1 tahun kasus Husein. Tapi kemarin kayaknya marah karena si Fadlison bilang mana ada datanya, mana ada pelakunya, mana ada namanya. Fakta itu harus fakta hukum itu harus ada fakta hukum. Terus saya jawab, oke, fakta hukum, ayo bikin pengadilan HAM. Dan bawa dulu seluruh pelaku kerusuhan Mei. Yang bertanggung jawab kan jelas. Di media sosial saya sudah menyebutkan kok. Inilah orang-orang yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian Mei 98. 1. Karena Soeharto udah mati ya, udah nggak bisa dimintain pertanggungjawaban. Kedua Wiranto, ketiga Prabowo, keempat Safri Samsudin, kelima siapa Kapolri? Rusman Hadi, keenam Sutioso. Itu yang utama, yang harus dimintai pertanggungjawaban di depan pengadilan HAM. Nah, itu dulu selesaikan, baru bicara terhadap korban. Tapi juga saya mengatakan ke Fadlison lewat Twitter, ketika dia mengatakan tidak ada data yang solid, gitu ya. Saya bilang 2 hal. Pertama, karena kamu nggak baca laporannya, kamu hanya baca ringkasannya. Tapi di ringkasan pun juga sudah jelas sebenarnya kan? Itu kan kalau saya yakin di depan
Fadlizon pun ketika korban menghadap dia akan tetap tidak mengatakan tidak solid. Sama seperti yang kita hadapi ya dalam kasus-kasus kesaksian, misalnya kasusnya begitu rupa yang kita mendengarkan aja rasanya nggak sanggup gitu ya. Tapi masih juga anggota DPR mengatakan kan cuma satu. Ya mungkin Fadlizon juga akan begitu. Ya Fadlizon akan begitu. Karena memang dia ditugaskan untuk mengubah sejarah, jangan-jangan. Iya. Persis seperti dihapuskan itu. Semua tuh sosmed Saya juga mengatakan itu bukan hanya membelokkan sejarah, tetapi menghapus juga kejahatan para pelaku. Nah, gitu. makanya Mbak, aksi Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia yang diketuai oleh Pak Marzuki Darusman, saya salah satu pendirinya. Ya, mantan ketua TGPF. Bahwa apa yang disampaikan Fadlizon tentang menegasi perkosaan itu bagian dari seluruh skenario untuk penulisan sejarah nasional, menghapus di dalam historiografi. Kebetulan saya sejarawan. Di dalam historiografi itu ada yang namanya washing history, mencuci, menghapus darah, menghapus fakta sejarah untuk memutihkan untuk kepentingan penguasa. Dan kalau kita melihat konsepsinya, itu adalah untuk glorifikasi. Tapi mulai muncul kok. Kemarin saya baca juga Wiranto juga mulai mengatakan bahwa perkosaan Mei 98 itu tidak terjadi. Nah, saya jawab di situ. Nah, ini orang salah satunya bertanggung jawab yang hendak menggagalkan TGPF. Itu di Twitter Mbak ngomong. Iya. Kita udah punya calon host baru seperti dibocor halus ini. Ya. Para pemberani ini luar biasa. Saya bilang ke Wiranto, ini salah satu orang yang bertanggung jawab untuk membegal dan menggagalkan TGPF. Karena pada saat itu di TGPF itu luar biasa, teman-teman dari masyarakat sipil ini berjuang karena begitu banyak upaya untuk menggagalkan upaya-upaya untuk membongkar kasus ya. Sehingga sampai belakangan baru kita ketahui ada pengakuan dari para anggota TGPF, perwakilan dari pemerintah ya, yang mengatakan kami ini tugasnya berat Mbak, gitu. Kalian menang nih sudah, dia bilang gitu. Kami tugasnya berat. Kami ini tugaskan untuk menolak fakta atau data tentang perkosaan. Sehingga juga pada saat itu kan terjadi penelikungan. Ketika di hari di mana TGPF harus melaporkan hasil kerjanya ke publik dan menyerahkan laporan ke pemerintah, tiba-tiba dari pihak wakil TGPF dari anggota TGPF, wakil dari TNI, tiba-tiba ngontak Wiranto mengatakan TGPF belum siap, gitu. Nah, ini sebuah penelikungan yang membuat semua marah karena semua udah siap untuk menyampaikan laporan itu, gitu. Akhirnya hari itu pemerintah tidak datang. Nah, ini mengapa saya sebut Wiranto ini salah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menggagalkan TGPF. Pram, Tempo juga ada pernah menulis ya, kan 5 tahun setelah hasil TGPF
keluar atau 5 tahun setelah peristiwa Mei 98, itu di bulan Mei 2003 majalah Tempo mewawancarai beberapa korban. Betul, Sin. Ya, linknya ada di deskripsi kan. Nah, jadi ceritanya begini, ada salah satu korban perempuan, lagi-lagi ini Tionghoa, mirip seperti penjelasan Bapak Lupi dan Mbak Ita. Namanya Mei Ling, disamarkan dalam tulisan itu. Dia itu ketika peristiwa Mei 98 sedang jalan kaki bersama kedua anaknya di daerah Sunter. Tiba-tiba terpisah dengan anaknya dan Mei Ling diperkosa. Dan salah satu pendamping menemani dia, Mei Ling itu linglung, trauma berat, dan diajak berbicara pun sulit ya. Lalu ada juga peristiwa yang kedua, seorang perempuan Tionghoa yang pulang kerja di daerah Sudirman. Dia menunggu bus, tiba-tiba ada taksi yang mendatangi dia, ditarik Pram. Dari pinggir jalan ditarik masuk taksi, lalu dibawa dulu ke Bundaran Semanggi. Ketika itu ada sekumpulan tentara di sana. Setelah itu dia dibawa ke Bekasi. Proses atau lokus pemerkosaannya adalah terjadi di dalam mobil menuju Bekasi. Di dalam mobil itu dia sempat mengalami kekerasan seksual. Nah, di Bekasi kemudian dia diperkosa kan. Dan kita juga mewawancari Dokter Lee Dermawan kan, salah satu yang dokter yang mendampingi para korban pemerkosaan 98. Iya, Dokter Lee Dermawan itu adalah dokter yang sangat dekat dengan tim relawan kekerasan terhadap perempuan. Jadi setiap kami mendapatkan korban atau kami menemukan korban, itu kami berikan kepada Dokter Lee Dermawan. Tapi tidak saja dari TRKP, tapi juga Dokter Lee Dermawan juga secara aktif menemui korban-korban yang ditemukan oleh komunitas Tionghoa. Dan dalam laporan majalah Tempo pun kami mewawancarai khusus tadi Dr. Lee, dan beliau menyatakan dia meyakini terjadi pemerkosaan gitu, karena ya itu tadi menemukan alat kelamin yang kemudian terluka gitu ya, dan dia juga kemudian kan mendapatkan berbagai cerita. Itu ada wawancara khususnya itu. Jadi sebenarnya kalau kemudian disebut ada media yang melakukan investigasi gitu ya terus kemudian tidak menemukan, ya berarti Fadlizon salah baca. Ya kan? Tidak baca. Salah baca. Yang harusnya dibaca itu edisi Mei 2003. Di situ sudah jelas kok ada korban yang kami wawancarai gitu, dan lagi-lagi bacalah laporan TGPF, sebenarnya itu kemudian sudah kelihatan. Sebenarnya saya juga bicara menyampaikan itu ke Fadlizon ya. Anda cuma baca ringkasannya, meskipun ringkasannya itu udah jelas, tapi kan dia mau data solid. Harusnya baca karena di sana juga ada bukti-bukti medical record misalnya, ya kan? Di laporannya TGPF itu tersimpan rapi di Kementerian Kehakiman. Kalau memang serius, pemerintah serius mau menulis sejarah, menulis kebenaran gitu ya, harusnya juga membaca, mengumpulkan semua sumber-sumber gitu ya. Tapi saya katakan gitu, menuliskan sejarah kan dia mengatakan harus berbasis dengan data solid, dengan legal dan akademik. Saya bilang menuliskan sejarah harus berbasis kebenaran, dan kebenaran itu tidak mungkin didapat kalau yang menuliskan itu adalah bagian dari pelaku. Bagaimana mau mengatakan basisnya kebenaran? Iya. Ya kan?
Nggak mungkin, karena pemerintahan ini presidennya adalah bagian dari pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian Mei 98. Korban sendiri sebetulnya tidak percaya pada negara itu. Jadi hampir semua, bukan hampir, semua korban perkosaan Mei 98 yang masih berhubungan dengan saya, mereka tidak percaya pada negara. Negara itu tidak dipercaya. Mbak, ada nggak sih pesan dari korban yang tadi Mbak sebut itu yang masih berhubungan dengan Mbak terhadap Fadlizon? Ada 2 korban yang berdomisili di luar Indonesia yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Menteri Kebudayaan Fadlizon tentang kekerasan terhadap perkosaan Mei 98 itu bohong. Tolong beritahu bahwa saya adalah korban dan saya harus keluar dari Indonesia hanya untuk bisa menyelamatkan diri saya, hanya untuk bisa saya hidup, meneruskan hidup saya sebagai seorang manusia. Itu yang satu. Yang kedua, dia mengatakan, Bu, tolong bilang sama Fadlizon. Dia sampai teriak gitu, tolong bilang sama Fadlizon, dia harus minta maaf pada kami sebagai korban, dan dia harus minta maaf kepada perempuan Indonesia. Kali ini edisi yang sangat membuat hati gua berantakan, seram dan kelam. Betul. Yeah. Peristiwa laknat ya. Yeah, dan lebih kelam lagi ketika ada orang-orang yang mencoba untuk menghapuskan tragedi kemanusiaan ini. Nah, gimana Pram sikap Tempo dalam kasus omongan Fadlizon yang bilang bahwa tidak ada pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998? Ya, Fadlizon memang menyebut itu sebagai rumors ya, dan majalah Tempo pekan ini akan menampilkan laporan utama soal pemerkosaan Mei 98. Ya, kami sudah ketemu dengan para narasumber dan juga mewawancari berbagai pihak yang mengetahui soal kasus yang sebenarnya ini, yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dan kalau Tempo sendiri memandang ini adalah bagian dari sejarah kelam Indonesia, Sen. Dan ini sudah kita tidak bisa lagi berbicara soal angka, ya, bukan lagi soal angka, tapi ini adalah pemerkosaan massal. Kenapa? Karena menyasar etnis tertentu. Disitulah kemudian menjadi massal. Ada target yang jelas, ada lokasi yang jelas di situ, yang semua juga sudah muncul. Ada di laporan majalah Tempo dan terutama juga ada di laporannya TGPF. Jadi menyangkalnya ini tidak akan mengubah apapun, dan justru ini membuat kita semakin tidak mampu untuk move on. Kalau kita mau maju, akuilah segala peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Fakta sejarahnya seperti apa, itu datanya sudah ada semua, dan tidak perlu juga kemudian kita menyangkal. Ini seperti kita pernah terjadi di berbagai belahan dunia ya, dan seperti di Jepang ya, Yugun Ianfu itu terjadi, dan pada masa Perang Dunia Kedua perempuan-perempuan Yahudi diperkosa oleh tentara-tentara Jerman, dan ini pun juga terjadi di Indonesia. Bedanya adalah kita tidak pernah mau mengakuinya, terutama pemerintahan yang sekarang.